Besti Celebrity Fresh kembali hadir dengan informasi sejumlah musisi wanita yang jadi favorit anak-anak Gen Z. Oh, kira-kira ada siapa aja ya Besti? Yuk cus, langsung saja, ini dia. Besti, siapa sih yang gak kenal Nadine Amizah? Penyanyi dengan suara lembut dan lirik-lirik penuh makna ini sukses banget jadi idola Gen Z Indonesia. Lewat gaya bermusik yang dreamy dan puitis, Nadine berhasil mencuri hati banyak pendengar muda yang merasa relate sama curahan perasaannya. Dari lagu Rumpang sampai Bertaut, setiap karyanya selalu terasa personal dan bikin pendengarnya tenggelam dalam emosi yang hangat. Tapi di balik karir cemerlangnya, Nadine sempat jadi sorotan gara-gara insiden gak menyenangkan di salah satu konsernya. Nadine mengaku tubuhnya sempat disentuh oleh penonton tanpa izin. Lewat unggahannya, Nadine menulis kalau dirinya merasa sangat kecewa dan kotor karena tubuh yang ia jaga justru tersentuh tanpa persetujuan. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih banyak atas dukungannya dan terima kasih banyak juga sudah banyak yang bantu menyuarakan apa yang terjadi pada aku tadi malam. Aku ingin meluruskan sedikit bahwa aku tidak menganggap diriku sendiri adalah victim dari sexual harassment. Karena aku merasa aku akan mengambil suara dan ruang dari korban yang beneran mengalami sexual harassment. Aku merasa tadi malam adalah sebuah ketidaksengajaan. Tapi ketidaksengajaan itu terjadi karena ada ruangnya untuk terjadi. I would like to say bahwa bahkan sesederhana kalian berusaha untuk menyentuh bagian sini dan bagian sini aku, itu adalah sebuah harassment juga. Mungkin bukan seksual, dan aku tidak akan mengatakan itu sebagai sexual harassment. Tapi aku tidak terima badan aku disentuh bagian manapun tanpa persetujuanku. Belum reda soal itu Besti, Nadine juga kembali ramai bahas karena keberatannya atas penggunaan judul film yang mirip dengan lagunya Bertaut. Rumah produksi tersebut diketahui sempat meminta izin pakai lagu dan judul itu, tapi Nadine menolak. Namun ternyata film tersebut tetap rilis dengan judul Bertaut Rindu yang menurut Nadine terasa seperti menyalin sebagian elemen dari lagunya. Nadine merasa kecewa karena kurangnya etika dan respect terhadap lagu hasil karyanya. Kalau ngomongin karirnya Nadine Amizah, nggak perlu diragukan lagi ya Besti. Nadine udah membuktikan kalau dirinya bukan sekedar penyanyi indie biasa. Ia jadi simbol musisi muda yang berani jujur, autentik, dan penuh makna dalam berkarya. Dengan karakter suara yang khas dan kepribadian yang hangat, nggak heran kalau Nadine Amizah jadi favorit sejuta Gen Z yang lagi belajar mencintai diri sendiri lewat musik. Besti, siapa sih yang gak kenal sama Bernadia? Solois muda yang satu ini lagi jadi favorit banget di kalangan Gen Z berkat lagu-lagunya yang dalam, relate, dan penuh makna. Gaya bernyanyinya yang lembut tapi kuat bikin banyak orang merasa terwakilkan perasaannya. Dari Apa Mungkin sampai Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan, semuanya sukses bikin pendengar terbawa suasana dan jatuh cinta sama karya-karyanya. Sejak kapan semuanya berubah? Apa sejak kau lihatku marah? Apa karena leluconku itu saja? Atau memang kamu yang tak lagi cinta? Tapi di balik kesuksesannya di Besti, Bernadia sempat mengalami hal yang gak menyenangkan. Ia pernah jadi korban pelecehan seksual di media sosial lewat komentar-komentar tidak pantas yang mengarah ke tubuhnya. Bernadia dengan tegas angkat suara dan bilang kalau tindakan seperti itu nggak bisa dinormalisasi. Pasalnya Besti, dalam beberapa panggungnya di mana Bernadia menggunakan obi belt, terdapat banyak komentar terkait tubuhnya yang mengarah ke seksual. Duh, nggak banget ya Besti? Tidak ada yang bisa membatasi orang mau berpikir apa, terserah. Wajar, sangat wajar untuk berpikir apapun tentang apa yang kamu lihat ataupun kamu tonton, dan itu hakmu. Tapi kalau sekiranya kalau misalnya kamu tahu itu akan menyakiti hati orang atau akan bikin gak nyaman orang pas baca,
tolong simpen sendiri aja, lain kali. Terserah sih. Aku benci jujur ngomong kayak gini, tapi ya gitulah. Meski sempat diterpa pengalaman buruk, Bernadia tetap fokus sama karirnya di dunia musik. Ia berhasil membuktikan diri sebagai musisi berbakat dengan segudang prestasi. Tahun lalu saja, Bernadia sukses meraih 3 penghargaan Platinum Awards dari ASIRI berkat karya-karyanya yang meledak di pasaran. Lagu-lagunya bukan cuma trending, tapi juga jadi anthem buat banyak orang yang lagi berjuang menghadapi hidup nih Besti. Besti, siapa sih yang gak kenal sama Tiara Andini? Penyanyi muda yang satu ini emang lagi jadi favorit banget di kalangan Gen Z. Suaranya yang lembut tapi kuat, plus karismanya yang natural di atas panggung bikin banyak orang jatuh cinta. Tiara juga dikenal sebagai sosok yang manis, rendah hati, dan selalu totalitas di setiap penampilannya nih Besti. Dari ajang pencarian bakat sampai sekarang jadi penyanyi papan atas, perjalanan Tiara tuh benar-benar inspiratif banget. Tapi di balik kesuksesannya, Tiara juga nggak lepas dari cibiran netizen. Belakangan ini, Tiara sempat dicap gemuk dan dikritik soal gaya fashionnya saat tampil di panggung. Outfitnya yang dianggap aneh dan vibes karnaval sempat jadi bahan gunjingan di media sosial. Banyak yang bahkan menyarankan Tiara buat ganti stylist karena dianggap kurang cocok sama gayanya. Gak cuma soal penampilan aja nih Besti, Tiara juga sempat mengalami masa slump dalam karirnya. Suaranya yang biasanya stabil dan merdu tiba-tiba terdengar false di beberapa penampilan. Ada yang bilang Tiara kelelahan, ada juga yang nyinyir seolah bakatnya mulai menurun. Tapi ternyata nih Besti, di balik semua itu ada hal yang cukup mengejutkan. Tiara sempat mengetahui lewat Sarah Wijayanto kalau dirinya sempat dikirimi energi negatif yang bikin performanya terganggu. Gak heran kalau Tiara merasa aneh dan kurang bertenaga waktu manggung. Duh, ngeri banget ya Besti. Sama aku mau ada yang pengen aku omongin sama Tiara sama Papa, tapi mungkin off camera nanti. Iya. Saya merasakan energi dari luar yang bukan dari tempat ini. Makanya saya memutuskan untuk menyampaikan sesuatu kepada Tiara dan papanya. Di atas. Ini nggak apa diambil, cuma nanti kalau misalnya Papa sama Tiara bilang nggak usah di ini, aku matiin suara ya. Biar mute ya. Jadi tadi pas aku di atas, aku ngebuka komunikasi. Aku sambil terus aku kerasa sesuatu yang ada di badannya Tiara. Tapi kalau yang jagain Tiara memang ada yang jagain, memang dari keluarga kan gitu ya. Cuman sepertinya ada sesuatu yang memang disengaja sama orang gitu. Untungnya Besti, Tiara gak sendirian. Penggemarnya tetap setia dan selalu ada buat mendukung idolanya. Mereka terus memberikan semangat di media sosial, mendoakan supaya Tiara bisa kembali bersinar seperti dulu. Dan benar aja, setelah melewati masa sulit itu, Tiara mulai bangkit lagi dengan penampilan yang lebih stabil dan kepercayaan diri yang makin kuat. Oke Besti, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan Celebrity Fresh setiap hari hanya di Nusantara TV. Dan yang terakhir, jangan lupa follow akun sosial media Celebrity Fresh biar kamu makin update informasi-informasi seputar selebriti terkini. So, kalau gitu saya pamit undur diri and see you!
NTV Sahabat Kita.